Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anissa Ramadhani, Prodi D3 Keperawatan Universitas Widya Husada Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Sejarah Bahasa Indonesia dan Kedudukan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu pada umumnya berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman sebelum, lebih tepatnya pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu itu banyak digunakan sebagai bahasa penghubung antar suku pada pelosok Nusantara. Perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak lebih jelas dari berbagai peninggalan-peninggalan. Misalnya, yang pertama, tulisan yang terdapat pada batu nisan di Menyetujok, Aceh pada tahun 1380. Yang kedua, prasasti kedudukan bukit di Palembang pada tahun 683. Yang ketiga, prasasti Talangpu di Palembang pada tahun 684. Yang keempat, prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686. Dan yang kelima, prasasti Karangbrahi Bangko Meram di Jambi pada tahun 688. Selanjutnya, dan pada saat itu bahasa Melayu telah berfungsi sebagai yang pertama, bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. Bahasa berhubung, offense antara suku di Indonesia. Bahasa perdagangan, baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun pedagang yang berasal dari luar Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia sesudah merdeka. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dari rapat para pemuda berikrar. Yang pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di dalam UUD 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya, peresmian nama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya, bersamaan dengan memulai berlakunya konstitusi. Di Timur Leste, bahasa Indonesia berposisi sebagai bahasa kerja. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak ragam bahasa Melayu. Dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau dari abad ke-19. Selanjutnya, ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, bahasa Melayu adalah merupakan lingua yang franca di Indonesia, bahasa berhubungan dan bahasa perdagangan. Selanjutnya, sistem bahasa Melayu sederhana mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkat bahasa atau bahasa kasar dan bahasa halus. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara beserta fungsinya sebagai bahasa nasional.
tanggal 28 Oktober 1928, pada Hari Sumpah Pemuda, lebih tepatnya, dinyatakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya. Adapun penjelasan hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. Bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Bahasa Indonesia sebagai pengemban kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Telah dikemukakan pada penjelasan di atas, mengapa bahasa Melayu dipilih menjadi bahasa nasional bagi negara Indonesia yang merupakan suatu hal yang membedakan, yaitu yang pertama, dibandingkan dengan bahasa lain yaitu bahasa Jawa, atau yang menjadi bahasa ibu bagi sekitar setengah penduduk Indonesia. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang kurang berarti. Di Indonesia, bahasa itu diperkirakan dipakai hanya oleh penduduk Kepulauan Riau, Riau, dan penduduk-penduduk pantai di seberang Sumatera. Namun, justru karena pertimbangan itu juga, pemilihan bahasa Jawa akan selalu dirasakan sebagai pengistimewaan yang berlebihan. Mengapa bahasa Melayu lebih diterima daripada bahasa Jawa? Tidak hanya secara fonetis dan morfologis, tetapi juga secara leksikal. Seperti diketahui, bahasa Jawa mempunyai beribu-ribu morfem, leksikal, dan bahkan beberapa yang bersifat gramatikal. Faktor yang paling penting adalah juga kenyataan bahwa bahasa Melayu mempunyai sejarah yang panjang sebagai Cleona Franks. Dan yang terakhir, ikrar Sumpah Pemuda, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda, dan baru setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 8 Agustus, bahasa Indonesia diakui secara yuridis. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18. Sekian presentasi mata kuliah Bahasa Indonesia dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.